Halo semua, perkenalkan nama aku Azaria Kirana. Kali ini aku mau menceritakan mengenai kartu bercerita yang ke-27 kalinya. Di sini aku mau menceritakan mengenai kartu yang sudah aku tentukan itu seperti kafe, peselancar, bunga matahari, bunga mawar, kaktus, dan lain-lainnya. Di sebuah kota pesisir bernama Seruni. Pagi hari selalu dimulai dengan aroma laut yang hangat, semilir angin yang asin, dan wangi kopi dari kafe kecil yang namanya Kafe Ombak Lembut. Di kafe itu, bunga segar selalu menjadi hiasan utama. Setiap meja memiliki vas yang kecil yang diisi dengan bunga mawar, merah atau putih. Dan di sudut jendela ini terdapat rangkaian bunga matahari yang berdiri tegak menghadapi sinar matahari pagi. Tak jauh dari situ, berdiri dengan anggun sebuah pot kaktus yang sudah bertahun-tahun menemani pelanggan setia kafe. Di salah satu meja duduk seorang pria paruh baya mengenakan kemeja batik dan celana bahan. Namanya Pak Don, seorang guru bahasa yang sudah mengajar lebih dari 25 tahun. Di depannya tergeletak sebuah pensil kayu tua. Bukan karena ia tidak punya pulpen, tapi karena pensil itulah yang menemaninya sejak awal ia mengajar. Kata-kata terbaik sering lahir dari goresan pertama, katanya pada setiap murid baru. Di hari itu, Pak Don tidak sedang mengoreksi tugas. Yang melainkan sedang menulis puisi. Puisi tentang bunga mawar yang mekar di tengah badai. Tentang keteguhan, tentang lembut yang tak pernah kalah dari keras. Ia menetap ke arah jendela, di mana Mang, seekor kucing berbulu abu-abu yang sering mampir ke kafe. Dia ini sedang tidur sambil menggeliat. Mang ini kucing jalanan yang menjadi maskot tak resmi kafe itu, dan siapapun yang datang pasti mengenalnya. Sementara itu, Tito, seorang peselancar lokal yang baru saja menenangkan kejuaraan regional, yang masuk ke kafe dengan rambut basah dan papan selancar di punggung. Ia itu tersenyum lebar menyapa semua orang seperti selebritas. "Pagi Pak Don, mau kopi gelap seperti biasa?" tanyanya. Terus Pak Don hanya tersenyum dan mengangguk. Di sini Tito ini duduk tak jauh dari Pak Don dan Mang langsung naik ke pangkuannya. "Kamu doain aku tadi pagi ya, Mang? Makanya aku menang." Tito mengelus kepala kucing itu sambil tertawa. Di luar kafe terdengar suara motor polisi berhenti. Pahlawan Mary, petugas yang dikenal tegas tapi murah senyum, masuk dengan langkah sigap. Ia sedang melakukan patroli rutin, namun juga punya kebiasaan nongkrong sebentar untuk menyeruput teh hangat sambil mengecek berita di ponselnya. Ia menyapa Pak Don dan Tito. "Ada yang lihat anak-anak naik motor ugal-ugalan di pantai barat tadi ya pagi?" Pak Don menggeleng. "Pantai timur aman. Yang ada cuma Tito yang lagi bergulat sama ombak," jawabannya sambil melirik Tito yang langsung mengangkat tangan seolah tak bersalah. "Jangan sampai ketemu saya ya, Tok. Licin kamu bisa, tapi saya lebih licin." Candanya, semua tertawa. Hari terus berjalan dan suasana kafe ini menjadi tempat pertemuan lintas kehidupan. Di situ ada bunga mawar yang Pak Don tulis dalam puisinya tentang harapan, tentang kelembutan yang tetap berdiri saat segalanya runtuh. Ada kucing Mang yang diam-diam mendengarkan semua percakapan manusia seperti penjaga rahasia kecil. Ada bunga matahari yang selalu mencari cahaya seperti hati-hati yang mencari jawaban. Terus ada kaktus yang menunjukkan bahwa bertahan juga bisa menjadi indah meski dalam sunyi. Pak Don menyelesaikan puisinya saat senja mulai turun. Ia membaca baris terakhir.
Dan jika hidup adalah taman penuh duri, biarkan aku menjadi mawar. Karena bahkan di luka, aku masih memilih mekar. Tito menepuk pundaknya. Kalau puisinya dijual, aku beli buat ditulis di papan selancarku. Pak Don tertawa, lalu memberikan puisinya pada Tito. Kalau kamu terjatuh di ombak, semoga kata-kata ini bisa membantumu bangkit. Lebih baik daripada melampung, kata Tito. Mary menghampiri mereka sebelum berangkat. Kalian ini aneh, tapi menyenangkan. Kota ini tenang karena orang-orang seperti kalian. Ia kemudian pergi, melanjutkan tugasnya. Saat malam tiba, lampu-lampu kafe menyala termaram. Mang kembali ke tempat tidurnya di sudut sofa. Kafe menjadi tenang, tapi penuh cerita. Di meja Pak Don, pensil tua itu diletakkan dengan rapi di atas kertas yang kosong. Menunggu cerita berikutnya, cerita tentang bunga, tentang pelajaran, tentang laut, tentang hukum, dan tentang bagaimana dunia bisa berubah lewat kata dari senyuman. Sekian dan terima kasih.